ketemu Engkau Tuhan Yesus, mari temui kami. Mari Yesus temui kami masing-masing, temui kami satu persatu. Kami tahu tidak ada yang kebetulan kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Mari kuasai kami dengan hadirat-Mu, kuasai kami Tuhan dengan urapan yang daripadamu Tuhan. Kami buka hati kami saat ini biar Engkau sendiri yang membajak ladang tanah hati kami dengan subur. Semuanya Tuhan, biar Kau yang bajak Tuhan. Biar apapun benih firman yang ditanamkan Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dengan sangat-sangat lebat Tuhan. Kami percaya malam hari ini akan terjadi kemenangan. Malam hari ini akan terjadi perubahan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mampukan kami menangkap semuanya dengan utuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Boleh saya minta main keyboard tetap menyembah Tuhan. Shalom saudara. Malam hari ini kita berjumpa kembali di tempat ini. Kita merayakan Natal. Kita tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk kita semua. Amin. Malam hari ini kita akan bahas, akan ada firman Tuhan yang dibagikan. Saudara, kita buka pertama di 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13 boleh dibuka. Semua yang sudah dapat firman-Nya katakan amin. Belum berarti. Oke, saya kasih waktu dulu. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 13 ayat 13. Sudah dapat semuanya? 1 Korintus 13 ayat 13, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Malam hari ini kita akan belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa kita harus belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih? Ya, hari-hari ini di AOC Pusat ada pendoa kami yang mendapatkan kalau tahun depan kita harus punya yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Kita tahu kita sekarang ada di penghujung tahun, dan kita benar-benar minta sampai akhir tahun ini iman kita diperkuat sama Tuhan, pengharapan kita diperkuat sama Tuhan, kasih kita punya kasih yang utuh untuk Tuhan. Amin. Karena saudara, tahun depan kita berdoa benar-benar menjadi tahun yang luar biasa buat kita, tapi tidak dapat dipungkiri mungkin yang terjadi adalah tahun yang lebih berat untuk kita. Ya, kita tahu semua ada vaksin, ada ya dan lain-lain, banyak hal yang mungkin buruk akan terjadi di depan, tapi kita percaya kalau Tuhan bilang bulan ini kita akan diberikan iman, pengharapan, dan kasih. Buat itu jadi bekal kita untuk tahun depan. Amin. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang iman. Nanti ada Ibu Lala akan jelaskan tentang pengharapan, dan Ibu Selvi akan jelaskan tentang kasih. Ya, saya benar-benar berdoa biar saudara benar-benar menangkap semuanya dengan utuh. Karena ini benar-benar menjadi bekal untuk kita tahun depan. Ya. Ayatnya kita baca sekali lagi 2 Korintus 13 ayat 5. Boleh dibuka 2 Korintus 13 ayat 5. Kita akan baca beberapa ayat saudara hari ini, khususnya tentang iman. 2 Korintus 13 ayat 5. Katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sekali lagi saudara, saya bacakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Hari-hari ini kita harus cek diri kita. Apakah kita punya iman yang sama ketika kita pertama kali berkenalan dengan Tuhan? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebenarnya saudara, kita itu semuanya punya iman ketika kita pertama kali kenal dengan Tuhan. Amin. Dikatakan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar.
Jadi sebelum mulai semuanya saudara, sebelum kita mulai dengan pengharapan, sebelum kita mulai dengan kasih, kita harus mengerti satu. Fondasi hidup kita, semuanya dimulai karena iman. Semuanya dimulai karena iman. Ketika kita berkenalan dengan Tuhan pertama kali, hal itu yang seharusnya menjadi dasar dalam hidup kita. Dan apakah saat ini firman-Nya berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Saya boleh tanya dulu saudara, siapa yang sudah 1 tahun 1 tahun mengikuti Yesus? Boleh angkat tangan. 1 tahun atau lebih mengikuti Yesus, boleh angkat tangan. Semua saya percaya 1 tahun atau lebih, amin. Siapa yang 5 tahun atau lebih mengikuti Yesus, boleh angkat tangan. Wow, 5 tahun atau lebih. Yang gak angkat tangan, kalian berapa tahun? Yang sudah 5 tahun atau lebih, boleh angkat tangan. Oke, berarti yang lainnya masih di bawah 5 tahun ya. Yang sudah 7 tahun atau lebih mengikuti Yesus, boleh angkat tangan. Yang sudah 10 tahun mengikuti Yesus, boleh angkat tangan. Wow, banyak juga yang sudah 10 tahun mengikuti Yesus. Yang sudah 15 tahun mengikuti Yesus, masih banyak. Oke, yang sudah 20 tahun mengikuti Yesus, masih banyak. 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Sepanjang umur kayak mengikuti Yesus ini. Sampai umur berapa saudara? 40 tahun mengikuti Yesus, masih ada. 50 tahun mengikuti Yesus, wow, masih ada. Yang saya mau tanya saudara, apakah iman kita tetap sama ketika kita pertama kali ketemu Tuhan? Hari ini kita harus cek diri kita. Baik itu kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun, mungkin ada yang 60 tahun mengikuti Yesus. Pertanyaannya satu saudara, untuk kita tahu apakah kita masih punya iman dalam hidup kita? Apakah kita tetap punya dasar yang sama ketika dulu kita mengenal Yesus? Kalau dulu mungkin kita berapi-api, apakah hari ini kita tetap didapati berapi-api untuk Tuhan? Itu indikator saudara, apakah kita tetap punya iman yang sama atau iman kita sudah berubah. Dikatakan apa yang kedua? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Yang tadi pertama kita harus cek bagaimana iman kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus selidiki apakah Yesus yang sama yang menjumpai kita mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, apakah masih ada dalam diri kita? Jangan berpikir saudara ketika kita pertama kali ketemu Tuhan, kita menerima Tuhan, kita akan selalu dekat sama Tuhan. Saya rasa tidak mungkin saudara. Kenapa? Karena kita masih manusia, betul? Pasti ada yang namanya turun, ada yang namanya naik, ada yang namanya dekat dengan Tuhan, ada yang namanya jauh dengan Tuhan. Tapi malam hari ini ayo kita cek diri kita. Apakah Yesus yang sama masih ada dalam diri kita? Selanjutnya dikatakan, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Tahun depan saudara, tadi sudah saya katakan, mungkin akan menjadi tahun yang tidak kalah sulitnya dengan 2020. Tapi Alkitab berkata, kita akan tahan uji ketika kita memiliki iman. Dan kita juga akan tahan uji ketika kita memiliki Yesus di dalam diri kita. Amin. Jadi malam hari ini, kalau saudara mendengarkan firman ini, ayo cek diri kita masing-masing. Apakah kita masih punya iman yang sama ketika kita pertama kali ketemu dengan Tuhan? Yang kedua, apakah Yesus yang sama masih tinggal dalam dirimu? Kalau kita mengerti iman kita masih kuat dengan Tuhan dan Yesus sendiri tinggal dalam kita, jangan takut saudara akan 2021. Amin. Kalau Tuhan sudah bawa kita sejauh ini 2020,
Kita sudah sampai di penghujung tahun. Tidak ada yang kena COVID. Betul? Kalau saudara ada di sini, saya percaya saudara sehat. Kalau Tuhan sudah bawa saudara melewati 2020, kita juga akan melewati 2021 bersama Tuhan. Amin. Kuncinya iman yang kuat kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita mulai segala sesuatu dengan iman. Kalau kita sedang memulai pekerjaan yang baru, kita mulai dengan apa? Iman. Bahwa Tuhan akan membuat semuanya menjadi besar. Dasar itu saudara harus tetap ada dalam hidup kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, ayo punya iman. Yang pertama, ayo punya iman. Tanpa iman dan tanpa Yesus, 2021 mungkin akan jadi tahun yang sulit untuk kita. Tapi dengan iman dan dengan Yesus dalam hidup kita, Alkitab katakan, kita akan menjadi orang yang tahan uji. Karena kita akan dapat melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Amin. Selanjutnya, kalau kita tadi sudah dikatakan, kita harus punya iman dan kita harus punya Yesus dalam hidup kita. Bagaimana caranya mempunyai iman yang kuat? Pertanyaannya selalu saudara, iman itu tidak bisa kita ukur, betul? Kadang on, kadang off, kadang nyala, kadang padam. Tapi bagaimana caranya kita meningkatkan iman kita sama Tuhan? Roma 10 ayat 17. Kita buka sama-sama. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Satu-satunya cara saudara untuk memperkuat iman kita adalah apa? Mendengarkan firman Kristus. Firman itu tidak harus selalu ada di sini saudara. Tidak harus selalu ada di depan mimbar sini. Tapi apa? Ketika saudara semakin hari setiap hari membaca Alkitab, itu firman Tuhan. Ketika saudara setiap hari bergumul, berdiskusi dengan Roh Kudus, berkenalan dengan Roh Kudus, menghidupi dengan Roh Kudus, itu pendengaran akan firman Tuhan. Ketika saudara setiap hari mungkin setelah engkau bangun dari tidurmu, engkau duduk di kasurmu, dan sebelum memulai segalanya engkau berdoa terlebih dahulu, itu pendengaran akan firman Kristus. Satu cara saudara, bagaimana membuat iman kita kuat. Pendengaran akan firman Kristus. Ini yang harus kita jalani hari demi hari. Jangan sampai kita didapati tidak punya dasar yang kuat. Saya mau tanya, siapa yang setiap hari ikut doa pagi jam 5 di tempat ini? Boleh angkat tangan? Ya, ada beberapa orang yang ikut, ada beberapa orang yang belum ikut. Saya mau ajak semua kita untuk ikut doa pagi jam 5, saudara. Kenapa? Karena setiap hari kita bangun mezbah penyembahan kita dengan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Itu yang membuat iman kita semakin diperkuat. Jadi, kita dalam menghadapi tahun depan harus punya iman yang kuat. Dengan apa caranya? Pendengaran akan firman Kristus. Baca firman, ayo tingkatkan. Ayo dengarkan suara Roh Kudus. Ayo ajak bergaul Roh Kudus. Dia pribadi yang bisa kita ajak ngobrol. Dia pribadi yang dikatakan dia adalah penolong dalam hidup kita. Ayo ajak ngobrol Roh Kudus. Ayo punya saat teduh sama Tuhan. Punyai saat teduh sama Tuhan. Punyai saat-saat kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan biar itu terjadi dalam hidup kita. Semakin hari ketika kita melakukannya saudara, percayalah iman kita akan ditumbuhkan sama Tuhan. Menjadi dasar yang kuat. Menjadi dasar yang kuat. Kita tahu kita tidak akan bisa menjalani semuanya tanpa dasar yang kuat. Bangunan saudara, mau setinggi-tingginya bangunan, tapi dasarnya tidak kuat, apa yang terjadi? Dia akan roboh.
Kita tahu kita tidak akan bisa terbang tinggi sama Tuhan tanpa kita punya dasar yang kuat di hati kita. Jadi pesan yang pertama hari ini, ayo bangun iman yang kuat dengan Tuhan. Bangun iman yang kuat dengan Tuhan. Sampai setiap masalah dalam hidupmu tidak akan dapat menjatuhkanmu. Sampai setiap masalah dalam hidupmu tidak akan membuat engkau berhenti di tengah jalan. Karena apa? Engkau punya iman yang kuat dengan Tuhan. Engkau punya kepercayaan yang kuat dengan Tuhan. Saya sangat-sangat merasa banyak orang di tempat ini yang sedang mengalami yang namanya menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang yang mungkin sedang berjuang untuk sebuah masalah. Banyak orang yang sedang mencari jawaban doa. Satu yang saya katakan saudara, iman adalah bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan dan tahu bahwa yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik sesuai dengan rancangannya. Itu namanya iman saudara. Kita tahu kita hidup di dunia ini semuanya diatur oleh Yesus, betul? Dan iman adalah kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau semuanya yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Itu yang namanya iman saudara. Hari ini kita akan belajar satu kisah, dan saya berharap kisah ini dapat menjadi dasar untuk kita semua. Ya, kita baca sama-sama Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Saya akan tutup dengan kisah ini saudara. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Saya bacakan. Perikopnya berkata, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya berharap saudara dapat mengerti kisah ini dengan utuh, ya. Karena apa? Karena kisah ini menjelaskan bagaimana kita bisa punya iman yang kuat terhadap Tuhan. Dan bagaimana ada dua tipe orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada dua tipe orang yang menanti-nantikan mujizat terjadi dalam hidupnya. Saya percaya ketika kita baca firman ini saudara, saudara koreksi dirimu coba, selidiki dirimu. Ketipe mana ya hidupmu? Apakah tipe yang A atau tipe yang B? Ya, kita baca sama-sama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi saudara, ada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Dia minta terhadap Tuhan, ayo Tuhan datang ke rumahku. Anakku sedang sakit bahkan hampir mati. Ayo letakkan tanganmu di atasnya maka dia akan sembuh, ya. Selanjutnya lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita tahu ayat selanjutnya berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, namun malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat saudara, seringkali kalau kita pelajari Alkitab, ketika Yesus melakukan mujizat, apa yang dia lihat? Dia lihat akan iman orang tersebut. Berkali-kali saudara, kalau saudara baca di Alkitab, ada orang yang lumpuh, dan apa yang dia minta terhadap Yesus? Tolong sembuhkan aku. Ada perwira yang bawahannya sedang sakit. Apa yang dia minta? Hanya engkau berbicara saja, aku percaya bawahanku akan disembuhkan. Betul? Anakku akan disembuhkan.
Karena perwira itu berkata, kalau aku memerintahkan bawahanku, dia akan nurut, betul? Dan dia katakan, cukup engkau berkata, maka anakku akan sembuh. Ketika Yesus melihat iman itu, dikatakan apa? Tidak pernah kutemui iman sebesar ini di antara orang Israel. Dia melihat iman, saudara. Ketika Yesus mau melakukan sebuah mujizat. Ini penting, saudara. Ketika Yesus mau melakukan mujizat dalam hidupmu, pastikan engkau punya iman yang kuat. Karena iman akan bersautan dengan yang namanya mujizat. Iman dan mujizat akan berjalan bersama-sama. Dikatakan apa selanjutnya? Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan imannya, saudara. Dia tidak minta untuk didoakan oleh Yesus. Dia hanya minta, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada telaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya. Intinya dia melihat perempuan itu takut. Lalu tampil dan tersungkur di depan Yesus. Maka katanya, ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, perhatikan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini tipe orang yang pertama, saudara. Tadi saya udah katakan ya, ada dua tipe orang yang menanti-nantikan mujizat. Ini tipe orang yang pertama, saudara. Dan saudara harus cek hidupmu. Apakah saudara termasuk tipe orang yang pertama? Yaitu seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia menantikan mujizat sangat-sangat lama, saudara. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Apakah hari ini saudara menantikan mujizat Tuhan dalam hidupmu? Sudah seberapa lama engkau menantikan Tuhan? Yang kedua dikatakan apa? Dia pergi ke tabib sampai habis hidupnya. Kita harus mengerti kalau kita tipe orang yang pertama, jangan cari solusi lain selain Yesus. Kalau engkau tahu, engkau sudah menantikan mujizat begitu lama, jangan cari solusi lain selain Yesus. Karena apa? Ketika kita cari solusi lain, yang terjadi, habis hidup kita. Yang ketiga, wanita itu berkata apa? Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia tahu, saudara, Yesus dapat bekerja melalui apapun. Itu imannya. Itu imannya. Sebegitu besar imannya, saudara, bahkan tidak perlu didoakan oleh Yesus. Dia berkata apa? Asalku jamah saja jubahnya. Asalku jamah saja jubahnya. Mencari solusi yang lain atau mencari Yesus. Kalau kita mencari Yesus, saudara, asal kita jamah saja jubahnya, maka kesembuhan akan terjadi dalam hidup kita. Maka penyelesaian atas masalah kita akan seketika itu juga terjadi dalam hidup kita. Amin. Suddenly itu akan terjadi dalam hidup kita. Asal ku jamah saja jubahnya. Asal kita cari Yesus, saudara. Kita harus cari sumbernya. Jangan cari solusi yang lain saat ini. Kalau engkau tahu engkau tipe orang yang pertama, engkau sudah menanti-nantikan janji Tuhan begitu lama, engkau sudah menanti-nantikan solusi atas hidupmu begitu lama, jangan cari solusi yang lain, tapi cari Yesus. Maka Tuhan akan berkata atas hidupmu, imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau. Seketika itu juga hidupmu akan berubah. Hidupmu akan disembuhkan oleh Yesus. Hidupmu akan benar-benar dibukakan kemenangan demi kemenangan. Tapi kita harus mengerti, saudara, ada juga tipe orang yang kedua. Seringkali ketika kita baca perikop ini, kita hanya melihat wanita 12 tahun pendarahan. Tapi kita tidak sadar ada satu tipe lagi. Ketika kita menantikan mujizat dan ketika iman kita diuji,
Dikatakan apa yang pertama tadi? Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan jamahlah dia, maka dia akan sembuh. Tipe orang yang kedua, saudara, adalah Yairus. Tuhan tahu engkau butuh pertolongan. Tapi kalau kita baca perikop ini, rasanya Tuhan sedang mendiamkan engkau, betul? Bayangkan saudara, itu Yairus sudah minta pertolongan terlebih dahulu sama Yesus. Dan dia berjalan sama Yesus. Di tengah jalan ada orang yang tidak dia kenal, menjamah jubah Yesus dan dia sembuh. Apa yang dilakukan Yairus? Saya sangat-sangat percaya Yairus cuma berdiri di sebelah Yesus. Dan dia cuma terdiam. Ketika dia membutuhkan mujizat, dia melihat orang lain dilakukan mujizat terlebih dahulu daripada hidupnya. Seringkali kita ini tipe Yairus, saudara. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita bukan wanita 12 tahun yang seketika itu juga Tuhan jawab. Tapi mungkin kita ini adalah Yairus. Yang apa, saudara? Kita harus melihat orang lain diberkati, padahal kita sedang kesusahan setengah mati. Betul? Betul atau betul? Seringkali hidup kita sudah susah, saudara. Tapi kita melihat orang lain bersuka cita. Karena apa? Karena dia diberkati. Apa respon hati kita? Apakah kita seperti Yairus yang tetap menunggu Yesus? Ataukah kita didapati kabur dari Yesus? Hari ini iman kita menentukan, saudara. Selanjutnya dikatakan, langsung ayat yang ke-35. Ketika Yesus sudah menyembuhkan wanita 12 tahun, ayat 35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lihat, saudara, Yairus didiamkan sampai anaknya yang tadinya butuh kesembuhan, akhirnya apa? Mati. Seringkali kita melihat Yesus seperti diam dalam hidup kita. Bahkan sampai tergencet, saudara. Sampai terhimpit. Sampai terjepit. Bahkan dikatakan anaknya sampai mati. Lihat apa yang Yesus katakan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini yang malam hari Yesus katakan dalam hidup kita, saudara. Meskipun engkau melihat sepertinya tidak ada pertolongan, tapi percayalah, Yesus, sumber dari segalanya, tetap ada di sampingmu. Dan dia berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Apakah engkau dapati imanmu tetap kuat terhadap Tuhan? Itu yang akan menentukan outputnya akan seperti apa, yang menentukan hasilnya akan seperti apa. Selanjutnya dikatakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tertidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Lihat, orang-orang banyak menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Seringkali kita harus mengusir orang-orang yang hanya bikin keributan, saudara. Jangan dengarkan noise-nya. Jangan dengarkan suara yang ribut-ribut. Cukup kita dengarkan Tuhan. Dalam setiap masalah kita, ayo dengarkan Tuhan. Itu yang membuat iman kita tetap kuat kepada Tuhan. Jangan dengarkan orang-orang yang melemahkan hidupmu, tapi tetap dengarkan sumbernya, yaitu Yesus. Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Ayo tetap jalan sama Tuhan.
Tidak peduli sebelah apa susah engkau jalan, tetap ayo jalani sama Tuhan. Selanjutnya dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya tali takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Singkat cerita, Yesus berpesan kepada mereka, jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lihat saudara apa yang terjadi. Dia tidak hanya menyembuhkan anak Yairus, tapi apa yang Yesus lakukan? Dia membangkitkan anak Yairus. Saudara, lebih luar biasa menyembuhkan atau membangkitkan? Membangkitkan, saudara. Sekarang kita harus mengerti. Ketika mungkin hidup kita sedang mengalami yang namanya masa penantian, bahkan kita melihat orang lain diberkati sama Tuhan, orang lain dijawab sama Tuhan, dan kita hanya bisa terdiam di sebelah Yesus, melihat orang lain bersukacita. Apakah iman kita tetap berpegang sama Yesus, atau kita kabur dari situ dan mencari solusi yang lain? Ketika kita tetap ada di situ, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Karena apa maksudnya, saudara? Tadi saya sudah katakan, iman adalah percaya bahwa semua yang dilakukan Yesus dalam hidup kita adalah yang terbaik. Hari ini, kalau kita dengar kesaksian Yairus, kita harus tahu satu hal. Yesus tidak hanya mau menyembuhkan anak Yairus, tapi dia mau membangkitkan anak Yairus. Seringkali saudara kita sudah terpuruk sampai mati. Karena apa? Dia tidak hanya mau memberkatimu hanya untuk dirimu saja, tapi dia mau memberkati engkau dengan berlimpah-limpah, bahkan sampai engkau dapat jadi berkat untuk yang lain. Itu maksud Yesus, saudara. Engkau tidak hanya mau menyembuhkan penyakitmu, tapi engkau mau disembuhkan sampai engkau dapat jadi kesaksian untuk orang-orang sakit yang lainnya. Itu maksud Yesus. Hari ini, yang pertama saudara, punyai iman yang kuat sama Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Tidak mendengarkan suara-suara yang lain, tapi dengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, percaya, yang terjadi dalam hidup kita jauh lebih luar biasa daripada apa yang pernah kita pikirkan. Iman adalah percaya bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Mari tetap pegang hal itu, saudara. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami bawa setiap anak-anakmu di tempat ini, Tuhan. Mari buat mereka punya iman yang melekat kepadamu, Tuhan. Punya dasar yang benar-benar kuat terhadap-Mu, Tuhan. Tidak dapat digoyahkan oleh apapun, Tuhan. Buat mereka menanti-nantikan-Mu dengan hati yang penuh tulus kepadamu, Tuhan. Iman yang benar-benar percaya kepadamu, Tuhan. Dan biar Engkau sendiri yang memegang hati mereka, memegang iman mereka, Tuhan. Dan kami percaya apapun yang sudah Kau sediakan bagi hidup mereka adalah yang terbaik di hadapan-Mu, Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan pikiran manusia, tapi kami percaya Engkau sediakan yang terbaik malam hari ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu jadi daging dalam hidup mereka. Iman mereka, Tuhan, mari Kau tumbuhkan dengan kuat, berakar dengan kuat, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Masih tetap semangat? Amin. Hari ini kita akan membagikan firman Tuhan dari 3 orang. Dari tadi ada Bapak Derian, saya dan ada Ibu saya nanti. Kita hari ini temanya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saya berharap tadi saudara sudah menyimak apa yang menjadi keinginan kerinduan Tuhan yang menjadi arti dari sebuah iman. Saya mau rekap sedikit ya. Kita harus mempunyai iman yang bertumbuh di dalam Tuhan.
Karena apapun itu, iman adalah fondasi dari hidup kita yang pertama. Kalau kita mengharapkan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita, iman kita harus bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Tanpa iman yang kuat, fondasi itu akan cepat runtuh. Tuhan bisa menggenapkan janjinya, tapi kalau wadah hidup kita belum tepat, belum bisa menampung apa yang menjadi janji Tuhan, hidup kita akan hancur. Makanya terkadang kenapa Tuhan merelakan hidup kita melewati proses-proses kehidupan. Itu yang akan membuat setiap iman bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Sebelum saya masuk pengharapan, saya mempunyai sebuah ayat ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih itu seperti sebuah proses kehidupan seseorang. Yang pertama, Tuhan akan memberikan benih iman dari Tuhan, dijadiin fondasi saudara. Setelah masuk dari iman, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih lagi, yaitu pengharapan. Ketika kita sudah bisa berserah penuh kepada Tuhan, berserah dan menyerah itu beda. Berserah adalah ketika kita bisa percaya 100% sama Tuhan. Tuhan mau bawa kita ke kanan, kita ikut. Tuhan mau bawa kita ke kiri, kita ikut. Kita gak gunain pikiran kita lagi. Terkadang pikiran manusia itu sangat kuat. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan susah digenapi dalam kehidupan setiap kita. Contohnya misalnya, Tuhan ingin kita melangkah dengan iman, misalnya membeli sebuah rumah misalnya. Tetapi dengan pikiran manusia mungkin uang kita gak cukup, budget kita gak cukup. Tapi mungkin Tuhan ingin memperlebar kapasitas iman kita. Nah, terkadang pikiran kita yang menghambat janji-janji Tuhan digenapi. Makanya iman, pengharapan, dan kasih adalah sebuah proses perjalanan hidup manusia. Ketika fondasi kita sudah kuat di dalam Tuhan, pengharapan adalah next yang harus kita kerjakan. Pengharapan adalah lawan dari putus asa. Terkadang kita berharap sama Tuhan, tapi ada kalanya kita menyerah sama Tuhan, betul? Ketika kita masuk ke sebuah proses kehidupan, Pak Daniel suka berkata, Pak Daniel itu ayah saya. Saya ini anak pertama dari Pak Daniel Cipto. Dan ayah saya itu setiap khotbah hampir dia selalu mengatakan never give up. Kalau pernah dengar khotbahnya, jangan pernah menyerah, never give up. Never give up susah nggak? Susah banget. Apalagi ketika kita sedang mengalami proses kehidupan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Saya dulu waktu kecil sering mendengar orang konseling sama ayah saya. Pak, ini gimana ya? Saya udah gak ketemu jalan lagi Pak. Saya buntu dan lain-lain. Jawaban beliau hanya never give up. Kamu pasti bisa kok. Jangan pernah menyerah. Apapun yang Tuhan kasih kita untuk lakukan, yang kita kasih kita untuk alami, Dia sudah mengukur kapasitas kehidupan setiap kita. Tidak akan pernah lebih dari kekuatan yang Dia berikan. Cintai proses. Saya ada hari ini semuanya karena proses Tuhan. Banyak orang berkata Tuhan itu jahat. Ketika kita mengalami masalah, kita kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah setia dan mau rela mati di kayu salib untuk setiap kita. Apakah Tuhan itu jahat? Menurut saya Tuhan gak pernah jahat. Tuhan tetap setia dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi terkadang memutuskan untuk berhenti mengikut Tuhan adalah diri kita sendiri. Saya berharap di akhir tahun ini mari kita selesaikan tahun 2020 dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan mengawali tahun 2021 dengan penuh kemenangan yang sangat ajaib. Tuhan gak pernah berjanji hidup kita selalu aman-aman saja. Tuhan gak pernah berjanji hidup kita selalu mulus-mulus aja. Terkadang setiap masalah, pencobaan itu yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya ambil cerita dari Daud dan Goliat untuk pengharapan. Next. Nah, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebelum lanjut, saya mau kasih kesaksian sedikit tentang pengharapan, supaya setiap kita, setiap saudara mengerti arti dari sebuah pengharapan. Tuhan pernah berkata seperti ini,
Pengharapanku tidak akan pernah mengecewakan, betul? Pengharapan Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Saya punya kesaksian gini. Kita di Bandung itu punya pelayanan yang namanya anak-anak raja. Jadi anak-anak pemulung yang setiap hari itu mereka memang tidur di pinggir jalan, memang setiap hari mereka mengambil sampah dan lain-lain. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak sudah cukup lanjut umur, dia punya seorang istri yang mau melahirkan. Dia udah sampai pusing, sampai dia udah berkata sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dia nggak punya uang, hari itu adalah hari-hari yang susah buat dia, makan pun susah, dan istrinya harus melahirkan. Pada suatu malam hujan deras, dia udah putus asa, dia ingin naik ke sebuah jembatan layang, saudara. Naik ke sebuah jembatan layang, dia berdiri, dia sudah berdiri di atas jembatan layang dan dia sebenarnya sudah meloncat. Dia udah teriak sama Tuhan, Tuhan, kalau memang hari ini aku percaya kalau Engkau hidup, tunjukkan kuasa-Mu. Saya percaya pengharapanku tidak pernah terlambat, pengharapan-Mu tidak akan terlambat dalam hidup saya. Rancangan-Mu tidak akan pernah ada yang gagal. Sampai di situ, tiba-tiba ada seorang laki-laki naik sebuah motor. Naik sebuah motor, tiba-tiba laki-laki ini disuruh berhenti. Tanpa sadar, ternyata seorang laki-laki ini adalah pelayan kita juga di gereja. Tapi tidak pernah ketemu karena yang satu persekutuannya setiap hari Selasa, yang satu setiap hari Senin. Laki-laki ini disuruh berhenti dan hanya bilang seperti ini ke bapaknya, Bapak, ada Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak. Ada Tuhan Yesus yang sayang sama Bapak. Boleh nggak hari ini saya doakan, katanya. Akhirnya singkat cerita didoakan, dikasih makan sebungkus nasi rames, dan dikasih sejumlah uang. Tidak besar jumlahnya, tapi dikasih ini ada berkat buat Bapak. Bapak ini langsung nangis. Bapak ini ngomong sama pria ini, kalau Bapak telat 1 menit saja, mungkin saya udah nggak ada di tempat ini. Saya sudah loncat dari jalan layang ini. Tapi saya percaya pengharapan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Sampai hari ini itu kesaksian yang saya ingat. Ternyata satu jiwa di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Dan pengharapan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan mengecewakan setiap pribadi yang mengasihi Tuhan. Bayangkan kalau pria ini yang naik motor telat 10 menit kena stopan aja, kena lampu merah. Mungkin bapak itu sudah keburu loncat dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Tetapi di hari itu Tuhan punya waktu yang tepat. Dikatakan di Alkitab semuanya akan indah pada waktunya. Saya percaya apapun yang kita doakan, setiap pergumulan apapun, pasti pengharapan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Next. Nah, yang kedua kita ambil dari kisah Daud dan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 33. Saya bacakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi apa yang dijawab oleh Daud? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Mungkin setiap kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang kurang baik ya. Bangsa ini sedang mengalami masa pandemi. Banyak yang ingin menyetop kita untuk beribadah mungkin. Banyak yang ingin menghancurkan kehidupan setiap kita. Misalnya buat anak-anak muda, saya sering banget ngomong di Bandung, kemarin kita juga sempat ibadah di Bekasi. Tidak ada satupun yang bisa memberhentikan pelayananmu. Mau engkau dikatakan masih kecil misalnya, masih muda. Kalau ada Tuhan yang ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita, betul? Apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, Tuhan sudah pandang semuanya baik dan kita mampu. Jadi mungkin ketika di depan tahun 2021 mungkin akan lebih banyak cobaan, ya. Banyak yang berkata, banyak yang dapat setiap hamba Tuhan bahwa waktunya kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat singkat.
Kalau kita melihat dari tanda-tanda zaman lah istilahnya, mungkin keadaan sudah semakin tidak baik. Tetapi percaya bahwa jika Tuhan yang ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tuhan yang hidup di dalam kita jauh lebih besar dari apapun. Mari punya iman yang bertumbuh dan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Seperti Daud. Daud mungkin ketika melihat Goliat kaget. Kok besar banget? Saya ini pernah lihat gambarnya, saudara. Gambarnya size Goliat dan manusia itu seperti apa. Dan ternyata Goliat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan raksasa yang dilawan oleh Joshua. Itu jauh banget, beda banget. Tetapi Daud aja bisa berkata bahwa kalau ada Tuhan di pihak dia, siapakah yang menjadi lawan dia? Mari hadapi setiap raksasa-raksasa hidup setiap kita. Mungkin raksasanya beda-beda. Ada yang raksasanya adalah sakit penyakit, persoalan keluarga mungkin, persoalan ekonomi atau financial. Tapi percayalah kalau Tuhan ada di dalam kita, kita bisa melawan semuanya itu. Next. Jangan kalah oleh kata tidak mungkin. Dunia boleh berkata tidak mungkin misalnya hidup di zaman pandemi ini bisa berkelimpahan. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan pasti bisa. Dunia boleh berkata sekarang zaman resesi, betul? Tetapi di dalam Tuhan kita harus resepsi. Kita harus menerima setiap berkat yang memang Tuhan janjikan. Percaya bahwa kita adalah umat yang dibedakan. Makanya kalau setiap doa pagi, kita setiap hari doa pagi bagi bangsa jam 5 pagi. Kita pengurapan minyak dan anggur. Menggenapi apa yang dikatakan di firman Wahyu 6 ayat 6. Apa yang sudah diurapi dengan minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan. Mari percaya dengan Tuhan bahwa kita adalah umat-umat yang dibedakan. Umat kesayangan Tuhan. Jadi ketika dunia berkata tidak mungkin, di saat ini bisa mendapat berkat. Banyak loh mujizat dari anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa justru di zaman ini mereka dibukakan jalan dalam pintu anugerah Tuhan. Ada yang dulunya, saya pernah dengar, ada yang dulunya itu dia toko obat-obatan kalau nggak salah. Dan dia di zaman sebelumnya, sebelum PSBB itu tidak laku sama sekali. Tetapi di zaman pas PSBB dia itu disuruh mengorder satu produk dari Cina masuk ke Indonesia. Banyak orang berkata di sekeliling dia, bahkan partner bisnis dia berkata bahwa jangan masukin. Gak mungkin, pasti kamu rugi. Pasti rugi katanya. Tetapi dia tuh mendengar Tuhan berkata, ambil nak, ambil, ini jatahmu. Dan saudara tahu dalam waktu 2 bulan keuntungannya jauh lebih banyak dari zaman ketika dia menjual di sebelum PSBB. Banyak hal yang Tuhan katakan mungkin menurut manusia mustahil, tetapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya mungkin dan pasti bisa. Dengar suara Tuhan, bukan suara dunia. Listen to His voice, not the noise. Kita di OC Bandung itu punya tema Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kita hanya punya satu gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mari dengarkan suara dari Sang Gembala kita. Jangan dengarkan sekeliling kita, bukan berarti kita menjadi orang yang eksklusif, enggak. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, tujuan hidup kita nyata. Semakin kita mendengar banyak pendapat, semakin goyah hidup kita. Mari fokuskan hidup kita di dalam Tuhan. Dan pertanyaannya adalah seperti ini, saudara. Jika janji Tuhan belum terjadi, apakah engkau mau tetap setia di dalam Tuhan? Ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah situasi misalnya, kok sampai hari ini udah 10 tahun janji Tuhan tidak digenapi ya? Apakah engkau mau tetap setia atau tidak? Apakah jalanmu mau tetap berjalan atau engkau mau tetap berhenti dan berdiri dan berharap Tuhan kapan janjimu terjadi? Padahal di sisi Tuhan mungkin wadah kita tuh belum siap, fondasi kita belum siap. Mari tetap setia di dalam Tuhan. Jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun. Mungkin kalau kita hidup di kota tidak terlalu terlihat, tetapi ketika saya perjalanan dulu misi ke Mentawai dan Nias, saya cukup sedih saudara di sana. Ada anak-anak masih muda dan kecil, mereka sudah menukar dan menjual Tuhan mereka hanya dengan sebuah pakaian yang indah. Mungkin untuk kita yang hidup di kota, kita udah sering berpakaian rapi,
sopan. Tapi untuk anak-anak yang di sana, mereka bahkan tidak pernah melihat pakaian yang indah. Bahkan yang lebih mengerikan bisa ditukar dengan sabun, shampoo, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat itu semua. Saya berharap ketika iman kita dikuatkan, mari jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun. Sampai akhir punya sebuah keputusan. Mengikut Yesus adalah keputusan setiap kita. Mau keadaannya susah seperti apapun, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Dan ketika Tuhan datang nanti kita bersama dengan Dia diangkat di awan-awan. Next. Oke. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian tentang pengharapan. Abis ini ibu saya akan melanjutkan. Saya waktu kecil umur 3 tahun, saya pernah sakit demam panas tinggi. Sangat tinggi, dan itu ayah saya sering bersaksi di mana-mana ketika dia bersaksi mengenai iman dan pengharapan. Panas tinggi kurang lebih sampai 39 derajat atau sampai 40, saya juga kurang tahu karena saya agak sedikit lupa. Dan saat itu saya sering banget ketika demam, itu saya dibawa keluar kamar melihat kolam ikan gitu. Pada satu titik, saya ini diajak sama ibu saya keluar, lah lihat ikannya gitu. Saya ingat banget pada saat itu saya ngelihat ikannya tuh gak ada, gelap. Dan saya dinyatakan buta ternyata. Saya benar-benar gak bisa ngelihat apapun. Ayah saya udah gini-gini kan. Dia udah lah lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini gitu. Dan ternyata saya buta di usia 3 atau 5 tahun, saya lupa. Pada saat saya buta, saya bahkan masih ingat detik-detik di mana mata saya mulai hilang gitu. Mulai gak bisa ngelihat, jadi gelap. Makanya saya kadang kalau tiba-tiba lampu mati suka agak-agak panik gitu. Karena saya dulu pernah mengalami buta. Pada satu titik, orang tua saya mungkin bisa kecewa sama Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah bertanya sama Tuhan dan berdoa. Apa yang harus dilakukan? Bukan langsung bawa ke rumah sakit cari dokter, enggak. Mereka bertanya dengan dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan. Mereka mendoakan saya, dan pada hari itu saya juga sembuh. Ada seorang tokoh dunia ya, saya waktu itu baca, dia mengalami hal yang sama dengan saya. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini dia tetap buta. Saya percaya anugerah Tuhan itu dilimpahi dalam kehidupan setiap kita. Mujizat itu dilimpahi, keajaiban Tuhan supranatural dilimpahi. Tetapi apa yang menjadi respon hati kita? Mau kita kaget, bawa ke dokter, atau tanya sama Tuhan? Tetapi ayah dan ibu saya memilih keputusan yang tepat di hari itu. Mereka mendoakan saya dan akhirnya saya bisa melihat. Dan juga yang terakhir seperti ini saudara. Ketika kita dihadapkan dengan beribu-ribu pergumulan nih, apa yang menjadi respon hati kita? Contohnya misalnya, ketika saya mengetahui bahwa ayah saya dipanggil pulang Tuhan, tanggal 30 Juni kemarin. Banyak pertanyaan, banyak hal yang membuat pikiran saya mungkin bisa membuat saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan saya. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan itu baik adanya. Ayah saya itu kan dipanggil Tuhan umur 52 tahun, tanggal 30 Juni tahun ini. Nah, harusnya saya itu menikah pada bulan September. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat-sangat mengagetkan gitu. Kenapa? Karena pagi-pagi beliau masih khotbah seperti biasa, tidak menunjukkan sakit penyakit apapun, tetapi selang 4 jam beliau sudah tidak ada. Dan menurut saya itu adalah waktu terbaik beliau dipanggil pulang, tanpa sakit penyakit, tanpa apapun yang beliau rasakan, langsung dibawa Tuhan pergi. Tetapi kalau di feedback mundur, kalau setan mau mengganggu saya mungkin akan sangat banyak pertanyaan. Kok gak kecewa? Kok gak bertanya-tanya sama Tuhan? Susah gak? Susah banget. Apalagi menjelang saya menikah gitu. Pak Daniel itu dari dulu sangat menantikan waktu itu ketika saya menikah. Bahkan beliau yang merencanakan semuanya gitu kan. Dari awal sampai akhir dia yang nyusun dan lain-lain. Bahkan sampai H-3 atau H-2 saya menikah itu saya bisa nangis-nangis. Tapi ibu saya mengajarkan sebuah hal. Ketika kita sedang sangat kecewa dan bersedih, tetap katakan semuanya itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Saya pernah nangis yang tadi saya cerita H-3 atau H-1 saya lupa. Saya nangis 3 jam benar-benar gak berhenti. Ibu saya sama Derian itu sudah mencoba menenangkan saya lah intinya. Saya cuma sedih sih waktu itu. Maksudnya
Di hari besar saya kok justru ayah saya tidak ada gitu kan. Cuman waktu itu ibu saya tuh selalu ngomong, bilang sama Tuhan, bilang sama diri sendiri, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ibu saya nggak ngomong yang lain, ibu saya cuma ngomong, lah bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan ternyata saudara, di dalam satu titik, saya tuh capek, nangis itu capek, menguras energi. Ketika saya nangis capek, keluarlah dari mulut saya, Tuhan Yesus baik, semuanya baik kok, Tuhan Yesus baik dan baik dan baik. Akhirnya muncullah kekuatan demi kekuatan sampai hari ini. Itu yang membuat keluarga kami kuat sampai hari ini. Jadi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi, pasti Tuhan pegang kendali semuanya. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal, dan pertolongannya tidak akan pernah terhambat. Amin. Mari punya iman yang teguh, mari punya pengharapan yang kokoh, dan mari punya kasih yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Shalom saudara-saudara. Saya ingin melihat senyumnya supaya tidak mengantuk ya. Ini udah 2 sesi, ini jadi kayak seperti 3 sesi. Tapi saya berharap ketika firman ini dibagikan dengan iman, ya saudara, kalau dimulai dengan iman, mari tancapkan iman kita seperti patok yang kuat. Ya. Kalau kita menancapkan iman kita seperti patok yang kuat, ditiup angin sebesar apapun tidak akan goyah. Saudara, menghadapi tahun ke depan, kita tidak tahu apa yang ke depan, ya. Tapi firman Tuhan di bulan Desember ini, punyailah iman, pengharapan, dan kasih hanya kepada Tuhan. Kalau kita dengar iman, pengharapan, dan kasih, sejak sekolah minggu gitu ya, selalu dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini kita tangkap. Tangkap nak, bukan sampulnya aja. Tangkap nak, bukan covernya aja, tapi isinya. Ya, saudara, saya punya ilustrasi gini. Ketika seorang penyelam ya dibawa masuk ke dalam, dia akan bercerita gini, di dalam itu ada banyak harta terpendam loh. Ikan-ikannya bagus-bagus sekali. Di dalam ada batu-batu yang indah. Di dalam ada jenis ikan yang tidak ditemukan di atas. Saudara bisa membayangkan gak? Ketika Tuhan membawa kita masuk ke kedalaman, di kedalaman itu Tuhan akan bukakan banyak hal. Tapi yang Tuhan mau apa kuncinya? Nak, firman Tuhan itu tidak boleh kita lupakan. Membaca firman Tuhan itu sudah menjadi sebuah keharusan. Jadi gak ada yang sekarang ini yang masih firman Tuhannya apa? Bolong-bolong. Hanya baca firman Tuhan di tempat ibadah. Sekarang baca firman Tuhan di rumah entah lupa. Tapi saudara, ketika di firman Tuhan dikatakan, nah mari masuk ke dalam kedalaman Tuhan, bukan hanya semata kaki, bukan hanya selutut, sepinggang, tapi tenggelamkanlah seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita gak akan tahu kapan kita dipanggil pulang, kita gak akan tahu. Kita gak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita gak tahu apa akan yang terjadi 2 hari seminggu ke depan. Tetapi ketika firman Tuhan dibagikan, mari tangkap rema itu jadi dalam kehidupan kita. Bukan kita datang ke tempat ini, kita ngomong gini, iya saya tahu temanya iman, pengharapan, dan kasih. Tapi apa yang Tuhan mau yang harus kita tangkap? Mari saudara, menyambut tahun yang di depan. Mari punya iman yang kokoh, yang tertancapkan, yang tidak akan tergoyahkan. Seperti yang tadi dikatakan apa? Mengikuti Yesus adalah keputusanku. Kita gak tahu di depan harus ini, ada keputusan ini, ada keputusan ini. Jangan pernah goyah akan pengikutan kita akan Tuhan. Tetap Tuhan nomor 1 buat kita. Setiap keputusan apapun tanya sama Tuhan. Karena Tuhan adalah yang apa? Yang ada di dalam kehidupan kita. Firman di Yohanes 15 apa? Katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ketika Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, yang pasti hati Tuhan itu lebih besar daripada hati kita. Hati kita ditempelkan kepada hatinya Tuhan. Jadi apapun yang ada, keputusan apapun, mari ikut keputusan Tuhan. Dan yang tadi dikatakan yang kedua apa? Pengharapan.
Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Kepada manusia apa saudara? Ujung-ujungnya mengecewakan. Tapi saya merasakan gini, kok setiap manusia itu kadang ya kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia, ujung-ujungnya kenapa kecewanya sama Tuhan? Kan ada yang gitu ya. Gini, kecewanya sih sama manusia gitu. Tapi aku nggak datang lagi, aku kecewa. Kecewa sama siapa? Ya kecewa sama teman pelayanan. Loh kok kan kita ke persekutuan, ke gereja kita ketemunya Tuhan. Iya, tapi aku nggak mau datang lagi. Nah saudara, sebuah kerugian besar. Sangat sebuah kerugian besar ketika kita kecewa dengan manusia. Terus kita tidak mau datang lagi. Ketika sebuah proses berjalan dalam kehidupan kita, kita jangan seperti anak kecil yang mau disuapin dengan makanan yang lunak. Tapi ketika ada sebuah proses, ya setiap kita di sini punya pribadi yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Jadi kita punyalah roh yang saling mengerti satu sama lain. Di sini kita saling membangun satu sama lain. Di sini kita nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Yang ada adalah apa? Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, dan di kelebihan itu kita pakailah untuk yang positif, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, kita mau belajar tentang apa saudara? Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Di sini ada PowerPoint-nya. Kasih adalah Tuhan. Kita mau baca di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dikatakan bahwa apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di sini kita mau belajar apa, saudara? Di yang bawahnya dikatakan apa? Kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, di sebelah sana ditulis adalah apa? Saat kita mengasihi sesuatu, walau hidup kita penuh tekanan dan ujian, maka kasih itu tidak akan menjadi luntur. Karena itu yang menjadi landasan pengikutan kita akan Tuhan. Tuhan menghendaki apa? Kita mempunyai kasih. Ya. Saudara, ketika kita diberikan kasih sama Tuhan, dengan apa? Awalnya apa? Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Itu kasih terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan saudara harus tahu setiap kita spesial di mata Tuhan. Saudara, karena sidik jari ini aja ya saudara, gak ada yang sama satu sama lain. Jadi Tuhan tuh memperhatikan kita satu demi satu. Ya, Tuhan memperhatikan kita satu demi satu. Dan dikatakan di sini, belajarlah punya kasih yang dikatakan apa? Lewat sebuah tekanan, lewat sebuah ujian, kasih kita tidak akan pernah luntur. Ya, yang tadi dikasih kesaksian oleh Lala. Apapun yang kita alami, kita harus bisa mengatakan apa? Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, belajar saudara. Berkata Tuhan Yesus baik. Waktu kemarin dia nangis sampai 3 jam gitu ya. Terus dia berkata, Tuhan Yesus baik. Ada sesuatu saudara, ada atmosfer Tuhan. Ada suatu damai sejahtera yang Tuhan kasih. Ada sesuatu ketenangan yang Tuhan kasih. Karena apa? Kasih Tuhan sangat besar buat kita. Percaya saudara, ketika lewat sebuah tekanan, lewat sebuah ujian, jangan pernah berpikiran negatif kepada Tuhan. Ketika saya merasakan suami saya dipanggil pulang sama Tuhan ketika 6 bulan yang lalu, hampir 5 bulan lebih yang lalu saudara. Untuk saya mengatakan ada kecewa mungkin bisa gitu ya. Untuk saya merasakan mengundurkan diri mungkin dari sebuah pelayanan mungkin bisa. Tapi saya punya prinsip ketika kasih Tuhan dicurahkan buat setiap kita. Ketika darahnya yang mahal sudah tercurah buat setiap kita. Apakah kita bisa menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Kita mau katakan, apapun yang terjadi, semuanya baik. Apapun yang terjadi, semuanya baik. Mendatangkan apa?
sebuah level untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Sebuah level yang sudah menanti di depan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap kita siap untuk memasuki level itu? Atau kita lebih cenderung apa? Aku mengasihi diriku sendiri, Tuhan ngerti kok hatiku. Aku sedih. Aku merasakan butuh, masih membutuhkan seseorang. Atau saudara berpikir gini, aku gak bisa tanpa dia. Atau aku gak bisa keluar dari jalan dari masalah ini. Mungkin kita bisa berkata seperti itu. Tapi saudara, di firman Tuhan dikatakan apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Ya, itu yang harus kita tangkap, itu yang harus kita simpan. Ya, dikatakan di sini, bukan soal apa yang kita kerjakan, tapi untuk siapa kita mengerjakan hal tersebut. Saudara, ketika dipercayakan banyak hal oleh Tuhan dari pelayanan, dari pekerjaan, dari apapun saudara, bukan masalah apa yang kita kerjakan, tapi setiap kita mengerjakan buat siapa? Buat Tuhan. Saudara, ketika kita misalnya pelayanan, kita datang ke tempat ini, kalau kita merasakan sebagai sebuah, aku harus datang, aku wajib datang, menjadi sebuah rutinitas, ataupun menjadi sebuah ketakutan kalau nggak datang. Saudara, itu salah gitu. Tapi baiklah datang ke tempat ini dengan sebuah apa? Aku rindu bertemu dengan Tuhan. Aku rindu untuk diisi firman. Aku rindu untuk aku benar-benar dibawa masuk lebih dalam lagi dalam kedalaman iman. Ya. Saudara kasih, saya mengambil contoh dari Sakeus. Ya. Bisa slide berikutnya? Dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Supaya gak mengantuk, ayo baca sama-sama dengan suara yang keras. Ayo, 1, 2, 3. Yesus masuk, mana? Ya, bukan. Di bawahnya. Ya, oke yuk, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini diceritakan bahwa Sakeus ingin ketemu Tuhan, tapi Sakeus itu badannya pendek, jadi dia harus naik ke atas pohon. Saudara, dari ayat ini gitu ya, saya bisa menangkap ada sesuatu saudara. Ya, dikatakan maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Saudara, kita sebagai orang Kristen ya, ayo mari jangan menjadi orang Kristen biasa. Mari menjadi orang Kristen di atas rata-rata. Ya sampai seperti Sakeus, nggak mau seperti yang biasa. Aku mau naik ke atas pohon. Aku mau melihat Yesus. Kerinduan yang Tuhan tanamkan, kerinduan yang dia raih. Bukan yang orang biasa gitu loh. Di sini apa dikatakan apa? Berlarilah ia mendahului orang banyak. Punya kita semangat itu di dalam Tuhan.
Kita mau mendahului, menjadi orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang benar punya cinta akan Tuhan yang lebih. Jadi orang Kristen di atas rata-rata. Sampai Tuhan berkata apa? Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadilah orang yang mengenal Tuhan di atas rata-rata. Sampai Tuhan berkata ya kepada kita gitu ya. Aku harus memberkati engkau. Aku mau engkau menikmati kelimpahan. Aku mau berikan engkau kesembuhan. Aku harus, sampai Tuhan berkata seperti itu. Sampai Tuhan tuh rindu sangat ingin memberkati kita. Karena apa? Kita bisa meraih kerinduannya Tuhan. Itu saudara, yang harus kita tangkap malam ini. Bukan menjadi orang biasa, tapi punya kerinduan sama Tuhan yang lebih di atas rata-rata. Sampai seperti di firman Tuhan dikatakan, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sampai Tuhan berkata, Selvi segeralah turun, sebab aku akan memberkati engkau, sebab aku akan menyembuhkan engkau, sebab aku akan berikan engkau kelimpahan. Itu harus menjadi kerinduan kita. Sampai Tuhan tuh menyatakan, aku harus memberkati engkau, karena engkau, aku lihat, punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, di slide berikutnya. Nah, di sini dikatakan, ketika Sakeus mengalami kasih Tuhan, ya, poin pertama dikatakan apa? Sakeus yang dulunya serakah, ingin punya banyak gitu ya, diubahkan menjadi memberikan setengah hartanya. Dikatakan di ayat yang Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Yang poin kedua, memeras, diubahkan menjadi orang yang punya belas kasihan. Ya. Yang ketiga, dari orang yang mementingkan diri sendiri, diubah menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Karena apa? Ketika kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kita, kasih Yesus sanggup mengubahkan dari yang tidak berarti menjadi berarti. Jadi saudara, gak ada yang mustahil buat Tuhan ketika kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Ayo, setiap karakter kita yang gak bagus, minta diubahkan Tuhan. Ya, jadi gini, jangan kita mengenal Tuhan udah berapa tahun, tadi ditanya 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun gitu ya, 30 tahun. Karakternya ini berubah gak? Kayaknya dari dulu gitu-gitu aja. Ayo saudara, belajar berubah. Kita diproses, dibentuk oleh siapapun. Itu semua mendatangkan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, saudara, kalau saya itu sebenarnya orang itu nggak sabar, pengen semua serba cepet gitu ya. Tapi yang mengajarkan saya untuk saya menjadi lebih sabar adalah anak saya yang kedua. Jadi ya, saya udah kesel gitu, aja nih, dia cuma pegang dada saya. Mama, sabar ya. Mama nggak boleh marah-marah gitu. Ketika saya gitu ya, kasih tau anak saya gitu, saya nggak balik marah. Kamu tuh masih kecil atau apa gitu. Saya introspeksi diri gitu. Oh ya Tuhan, memang saya belum sabar. Saya masih ingin semua serba cepat. Mungkin dengan ini membuat saya itu harus bisa, nak jadi sabar nak, semua harus lewati kesabaran mungkin gitu ya. Tapi saya belajar gitu saudara, ada rendah hati. Ketika kita ditegur orang untuk sesuatu hal yang mungkin itu bisa mengubahkan kita. Sebenarnya itu jadi introspeksi diri kita. Oh ya, aku tuh harus berubah gitu. Jangan kok kita disentuh sedikit gitu ya, kita langsung marah. Kenapa sentuh-sentuh saya? Kenapa ngomong-ngomongin saya? Saudara, kapan kita mau berubah kalau kita tidak bisa dibentuk? Hari kedatangan Tuhan itu sudah sangat cepat gitu. Jadilah ranting yang mau dicangkokkan kepada pohon anggur. Jadi ketika kita dibentuk, ketika kita masuk dalam sebuah proses, punya cara berpikir Kristus bahwa semuanya akan dibentuk supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Yang berikutnya, Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya
Karena apa? Contohnya apa? Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib buat setiap kita. Dan semuanya bukan karena kebaikan kita, namun karena kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Ya. Yang berikutnya, Tuhan melihat jauh ke dalam kerinduan hati Sakeus untuk mengenal pribadi Tuhan. Dan itu yang membuat hati Tuhan terpikat kepadanya. Saudara, ketika kita dibawa masuk dalam kedalaman Tuhan, ya saudara, kalau kasih itu kan kasih mengasihi satu sama lain gitu. Saudara, kalau saudara baca gitu ya, di firman Tuhan kasih itu apa? Coba, kasih itu sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ada nggak sih? Oh, nggak ada. Kasih itu dibuka deh 1 Korintus 13. Saudara, jadi kasih itu bukan hanya kasih, tapi mau belajar saudara. Kasih itu apa? Nanti kita lihat ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, kita mau baca ya. Kasih itu sabar. Udah sabar belum? Belum. Udah. Kasih itu apa? Murah hati. Sudah murah hati atau belum? Kasih itu tidak cemburu. Cemburuan gak? Kasih itu tidak memegahkan diri. Sombong, membanggakan diri, aku serba aku gitu ya. Kasih itu tidak sombong. Sombong gak? Terus apa saudara? Ia tidak pemarah. Betul ya? Mana? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ya, ia tidak pemarah. Pemarah atau tidak? Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Coba kita introspeksi diri kita. Ya. Ketika Tuhan membawa kita masuk untuk kedalaman tentang kasih, saudara, ini loh, kasih itu banyak banget yang harus kita pelajari. Bisa nggak kita menangkap semuanya untuk kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan? Ya, hampir yang terakhir saudara. Ya, ketika kita mengalami Kristus, kita sanggup melewati setiap hambatan. Karena apa? Ada Kristus dalam kehidupan kita. Ada kekuatan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada satupun penghalang yang bisa menjadi alasan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita punya